Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Kali ini kita akan bahas lagi kalau punya uang 100 ribu rupiah beli saham apa sekarang. Video ini adalah lanjutan dari seri 100 ribu, di mana dalam seri ini saya saring perusahaan dengan kriteria harga di bawah 100 ribu rupiah, PE ratio di bawah 10, operating dan net profit margin positif, dan konsisten membayar dividen selama 5 tahun terakhir. Dari situ saya ketemu 13 perusahaan, 11 dari 13 perusahaan itu telah saya bahas di video-video sebelumnya. Hari ini saya bahas, seharusnya bahas dua lagi, akan tetapi IKBI sepertinya delisted, jadi tinggal satu perusahaan saja, yaitu SDRA. Agar pembahasannya tidak kesepian dan SDRA tidak jadi anak telatar, saya akan sandingkan SDRA dengan BJTM dan BFIN yang sudah saya bahas sebelumnya. Kebetulan juga ketiga perusahaan ini bergerak di bidang finansial. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan ataupun investasi. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Saya rencananya akan membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di video ini akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Oke, ini kriteria saringannya ya. Kemarin saya ingatkan lagi. 1, pas di kantong. Jadi harga satu lotnya atau 100 lembar sahamnya pada minggu terakhir bulan November 2020 kurang dari 100 ribu rupiah. Jadi karena akhir bulan November 2020 saya mulai membuat seri ini ya. Oke, yang kedua, kriterianya nggak kemahalan. PE ratio atau price to earning ratio berada di bawah 10. Kenapa 10? Artinya secara kasar kita atau perusahaannya balik modal dalam waktu 10 tahun dari nilai sahamnya ya. Mau tahu lebih banyak soal PE, silahkan lihat di video saya sebelumnya soal PE. Link saya sertakan di deskripsi, berikutkan blognya juga ya. Oke, sekarang lanjut ke kriteria ketiga. Tahan pandemi. Yang saya pakai untuk melihat apakah perusahaan tahan pandemi adalah net profit untuk tahun perjalanannya di tahun 2020 adalah positif. Jadi saat pandemi begini perusahaannya nggak merugi secara keseluruhan. Termasuk sumber-sumber penghasilan di luar operasionalnya. Setidaknya masih bisa bayar gaji pegawai. Oke, yang berikutnya adalah operating profit margin untuk tahun perjalanan di tahun 2020 adalah positif. Jadi kalau kita juga mau perusahaan yang operasionalnya masih positif. Selain itu, saya juga saring lagi sehingga dengan perusahaan yang memberi dividen secara teratur selama 5 tahun terakhir. Oke, nah setelah menyaring dan berikut dengan kriteria perusahaan yang memberikan dividen selama 5 tahun terakhir, ini dia ke-13 perusahaan-perusahaan yang sehat, nggak sedang kemahalan, yang tahan pandemi, harganya di bawah 100 ribu rupiah per lot, dan ya seperti yang saya bilang sebelumnya, konsisten memberi dividen 5 tahun ke belakang. Oke, bisa dilihat, dan perusahaan-perusahaan ini sudah saya bahas sebelumnya di video-video sebelumnya ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita mulai dengan profil SDRA, PT Bank Wori Saudara Indonesia 1906 Tbk. Ternyata bank ini sudah berdiri dengan lumayan lama ya. Dia berdirinya di tahun 1974. Walaupun banknya sudah lumayan lama, saya belum pernah mendengar sampai dengan saya bikin seri video ini. Oke, gambar di samping saya snapshot dari laporan keuangan 2019. Seperti namanya, Bank Wori Saudara bergerak di bidang perbankan. Nama Wori sendiri, semoga saya mengucapkannya dengan benar ya, WOORI ya. Wori sendiri didapat karena merger dengan Bank Wori dari Korea di tahun 2014. Kalau saya lihat di websitenya, sepertinya cabang-cabangnya dari Bank Wori Saudara ini ada di sebagian besar ada di Pulau Jawa dan Bali. Sejauh ini di luar Pulau Jawa dan Bali hanya mencakup 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Kalau dari segi cakupannya untuk sebagai bank nasional, SDRA sepertinya masih baru mulai keluar sedikit-sedikit dari Pulau Jawa dan Bali. Oke. Untuk profil BJTM dan BFIN saya tidak bahas lagi di sini ya, karena saya sudah bahas di video pertama dari seri ini. Link ke videonya saya cantumkan di deskripsi. Nah, sekarang kita lanjut melihat angka-angka kinerja dari ketiga perusahaan itu ya, BJTM, BFIN, dan SDRA. Kita lihat EPS-nya atau earning per share, PE ratio atau price to earning ratio, dan dividennya selama 5 tahun terakhir. Oke, untuk melihat performa ketiga perusahaan ini, mari kita lihat laba per sahamnya dari tahun ke tahun.
Untuk yang masih bingung apa itu EPS, bisa mengunjungi penjelasan saya tentang EPS di video saya sebelumnya ya. Link saya taruh di deskripsi berikut dengan link ke blognya juga ya. Supaya SDRA tidak kesepian, saya tampilkan juga EPS dari BJTM dan BEFIN juga di dua grafik di atasnya. SDRA saya taruh paling bawah ya. Oke, dari sini kita lihat BJTM yang lumayan perkasa, seperti yang kita lihat sebelumnya, EPS-nya naik terus selama 5 tahun terakhir, sedangkan BEFIN agak fluktuatif. SDRA sendiri juga mengalami peningkatan laba selama 5 tahun terakhir, kecuali sedikit penurunan di tahun 2019. Di tahun 2015 dia mencatatkan laba sedikit di atas 50 per saham, lalu merangkak naik setiap tahunnya sampai dengan mencatatkan laba sedikit di atas 80 di tahun 2018, lalu turun sedikit ke seputaran 70-an di per saham di tahun 2019. Tapi penurunannya masih lebih tinggi ya daripada 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017 yang di seputaran 60-an per saham. Dari sini kita lihat BJTM dan SDRA sangat menjanjikan ya, karena laba per sahamnya naik. Tapi bagaimana ketahanan SDRA di masa pandemi? Untuk itu mari kita lihat laba di 7 kuartal terakhir dari awal tahun 2019 sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020, karena per hari ini laporan kuartal terakhir tahun 2020 belum keluar. Oke, sekarang mari kita tinjau apa efek pandemi terutama kepada SDRA ya, benar, SDRA, tapi kita bahas juga yang BJTM dan BEFIN ya. Oke, ketiga perusahaan mencatatkan penurunan pendapatan di kuartal keempat tahun 2019, di mana BEFIN yang paling parah. Di video sebelumnya saya sempat menyinggung pengeluaran BEFIN yang lumayan banyak gara-gara masalah sengketa dengan bekas pemegang saham. Saya sedang siapkan video khusus untuk membahas kasus ini. Tunggu saja ya. Oke, ketiga perusahaan ini, BJTM, BEFIN, dan SDRA, terkena dampak pandemi seperti yang kita lihat di grafik, di mana pendapatannya turun di kuartal pertama 2020. Akan tetapi, SDRA sepertinya pulih lebih cepat dari BJTM dan BEFIN. Ini menarik ya. Apa ya kira-kira sumber pendapatannya dan nasabah dari SDRA yang bikin dia lebih cepat? Ya, semoga saya ada waktu untuk meneliti lebih jauh, tapi kalau enggak, kita lihat aja. Yang pasti dia pulih lebih cepat daripada BEFIN dan BJTM. Sekarang berapakah laba perusahaan ini yang dibagikan per saham? Mari kita lihat di slide berikutnya. Kita lihat seberapa laba perusahaan yang dapat dibagikan kepada pemilik di sini. Dalam hari ini pemegang saham yaitu dividen. Kalau ada yang perlu pengingat lagi apa itu dividen, bisa tonton video saya tentang dividen ya, atau blognya juga. Saya cantumkan linknya di deskripsi. Oke, di grafik di samping saya plot dividen kumulatif yang dibagikan dari tahun ke tahun sebagai garis tebal dengan noktah tebal. Di samping itu saya juga plot laba per sahamnya sebagai garis tipis dengan noktah tipis sebagai pembanding. Jadi kita tahu seberapa banyak dividennya, seberapa banyak labanya yang dibagikan sebagai dividen. Dari sini kita lihat SDRA sedikit lebih pelit daripada BJTM. Rata-rata SDRA cuma membagikan sekitar 5 sampai dengan 15% per sahamnya. Sedangkan Bank Jatim atau BJTM bisa membagikan lebih tinggi ya, sampai dengan 47%. Nah, ya, dari sini saya lihat payout ratio yang kecil juga saya rasa cukup bijak, di mana dana yang ditahan bisa jadi bantalan di masa-masa susah ya. Bagusnya dividen dibagikan sepertinya berbanding dengan laba SDRA, jadi tidak mengkhawatirkan dan tidak ada hal yang terlihat aneh. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah SDRA masih cukup murah untuk dimiliki? Sekarang mari kita lihat dan bandingkan perusahaan mana yang cukup murah dengan prospek bagus untuk potensi yang saya miliki. Mengacu pada grafik, idealnya PI-nya itu berada di antara garis horizontal hijau dan merah. Kalau di bawah merah berarti perusahaan sedang merugi, kalau di atas garis hijau jadi perusahaan artinya sedang kemahalan karena dia di atas 10, PI-nya di atas 10. Kalau ada yang perlu refreshing soal PI, link video dan blognya saya sediakan di deskripsi ya. Saya ada video sebelumnya yang menjelaskan mengenai PI. Oke, kembali ke grafik. Kalau dilihat dari PI-nya, SDRA secara relatif lebih mahal dari BJTM. Secara pendapatan juga SDRA sudah keluar dari masuk zona-zona mahal. Kalau dari PI ini, saya cenderung menunggu dulu ya, tunggu dia sampai turun lagi. Oke, kesimpulan.
Sebagai penutup, di sini saya sampaikan zona harga yang saya rasa nyaman untuk membeli ketiga perusahaan yang saya review hari ini. Batas harga atas dari kriteria saya gambarkan sebagai garis merah putus-putus. Asalkan harganya di bawah garis merah, saya rasa lumayan nyaman untuk dibeli ya. Batas-batasnya BJTM di bawah Rp975, BEVIN di bawah Rp460, SDRA di bawah Rp847. Per sesi penutupan kemarin, tanggal 11 Desember 2020, BJTM ada di Rp675 per saham. BEVIN ada di 404 dan SDRA berada di 785. Jadi per lotnya BJTM di 67.500, BEVIN di 40.400 dan SDRA di 78.500. Dari sini ketiganya masih kelihatan nyaman saya beli. Tapi sayangnya untuk saat ini dana saya sudah menipis ya. Jadi saya belum bisa beli saham lagi. Tapi kalau saya sudah ada dana masuk lagi, saya akan lihat lagi analisa ini, putuskan saya mau beli saham yang mana dari salah satu perusahaan ini. Dari segi harga dan dividen saya rasa SDRA masih lumayan ya. Dan kalau ada dana saya juga mau beli BJTM lagi. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.